Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel aku. Cewek ini dijuluki cewek berwajah cacing sama teman sekolahnya guys. Dia dibully gara-gara wajahnya. Sampai akhirnya semua terungkap. Jadi gini ceritanya. Hai, namaku Heidi. Aku 15 tahun. Aku berdiri di dalam gelap karena aku merasa sangat malu untuk menceritakan kisahku. Tapi aku memutuskan untuk menceritakannya demi gadis-gadis lain yang pernah haid sama sepertiku. Apakah kamu benar-benar menginginkan untuk mengetahui apa yang kusembunyikan? Anak-anak sering menertawaiku dan ibuku. Orang-orang dewasa sering memberikan simpati kepadanya dan meminta maaf kepada kami. Aku rasa dia sangat tidak bahagia ketika kita hidup bersama, hanya berdua. Tapi kemudian adik dan kakak laki-lakiku lahir. Tapi terlepas kehadiran dari adik-adikku, aku mulai merasakan aku tidak memiliki tempat lagi di keluarga ini. Ibuku selalu saja sibuk dengan adik yang paling kecil. Aku sudah tidak lagi diperhatikan. Tidak hanya ketika mereka masih kecil dan membutuhkan perhatian, tapi mereka berdua itu normal. Berbeda denganku, adik laki-laki dan perempuanku memiliki ayah yang tidak meninggalkan mereka setelah mereka lahir, dan ayahnya memberikan mereka cinta yang tidak terhingga. Aku sangat iri dengan mereka. Bahkan ibuku kelihatannya lupa bahwa aku ini ada, dan aku memutuskan untuk mengingatkannya bahwa tak seharusnya dia melupakanku. Tapi lagi-lagi, itu tidak mempan. Di sekolahku, teman-teman sekelasku seakan membuat kompetisi, di mana mereka membuat kompetisi membuat nama keren jelek bagi Heidi. Dan pemenangnya adalah tidak lain dan tidak bukan Charlie. Dia memanggilku muka cacing. Dan semenjak SMA, semua orang telah melupakan namaku. Aku tidak memberitahukannya pada siapapun bahwa aku dipanggil seperti itu. Hingga akhirnya, apa sebenarnya inti dari ini? Tidak ada yang mau mendengarkanku. Dan tidak ada orang menyayangiku di sekitarku. Sepanjang aku masuk SMA, aku selalu berfantasi tentang siapa ayahku. Aku selalu mengimpikan tentangnya bahwa dia akan kembali menjadi pahlawanku dan dia bisa tahu apa yang aku rasakan di sekolah. Dia akan menyelesaikan semuanya. Si jahat Charlie akan mendapatkan yang terburuk. Aku berharap hal ini akan menjadi kenyataan. Bahkan, aku menuliskannya di secari kertas dan mengungkapkan semua isi hatiku di lembaran itu. Aku mencurahkan semua kisahku di sekolah tentang julukanku dan tentang mimpi untuk berusaha bertemu dengannya sekali lagi. Tetapi aku tidak mengirimkan pesan itu. Di mana aku mengirimkannya? Aku memutuskan untuk menabung uang yang nantinya akan digunakan untuk operasi. Aku akan melakukannya pada wajahku agar menjadi cantik, meninggalkan kota ini, dan memulai hidup baru di suatu kota. Sementara itu, untuk membuat diriku tetap sibuk fisik maupun pikiran, aku pergi ke kolam renang. Aku sangat menyukainya. Aku berenang setiap hari. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan Charlie yang jahat di samping kolam renang. Dari sanalah, terus-menerus mimpi burukku dimulai. Setelah berenang setiap sore, aku mandi di ruang ganti baju dan pergi ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, ponselku menyala dan aku melihat aku memiliki pesan video call dari Charlie. Aku sangat terkejut dan sangat-sangat mengerikan melihat ini. Ternyata, selama aku sedang ganti baju, dia menyembunyikan handukku dan mencaci makinya. Padahal aku sedang menjemurnya 30 menit yang lalu. Betapa hal ini sangat menjijikan. Aku menangis sepanjang perjalanan pulang. Tapi hal yang terburuk baru akan terjadi. Charlie menyebarkan video ini kepada teman-teman sekelas. Namun sebuah kejutan bagiku, mereka berpikir bahwa ini sudah kelewatan batas dan jahat. Namun, meski begitu, ini tetap saja terasa jahat dan mereka terus mengejekku. Aku terus dan terus berfantasi tentang hari di mana datangnya ayahku untuk membalas semua kejahatan Charlie. 2 minggu kemudian, aku menjumpai momen hororku, di mana aku telat haid selama 5 hari. Aku sungguh merasa sakit dan pusing saat itu tanpa sebab. Aku ingat ibuku juga merasakan hal yang sama ketika dia sedang mengandung adikku. Aku jadi ingat handuk itu dan juga Charlie. Bagaimana jika aku hamil dari si penggerutu itu? Aku merasa ngeri. Aku ingat ketika aku mengeringkan diriku waktu itu dengan handuk itu. Di internet aku mengecek dan fakta menyeramkan terungkap bahwa dengan cara itu ternyata bisa membuat seseorang hamil. Aku sungguh merasa putus asa dan ingin bicara kepada seseorang, tetapi tidak ada orang yang bisa aku ajak bicara. Aku pergi sendiri ke apotek untuk membeli tes pack, dan alat itu menunjukkan ketakutan terbesarku. Aku hamil, dan ayah bagiku adalah si jahat Charlie. Aku mengumpulkan uang-uang tabunganku, dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini. Aku tidak boleh mengandung anak ini. Keesokan harinya, aku pergi ke dokter dan menjelaskan ceritaku. Aku meminta pada dokter untuk menyelamatkanku dari kehamilan yang tidak diinginkan ini. Aku memintanya untuk tidak memberitahukan ini pada orang tuaku, karena aku malu. Dokter terus mendengarkan dan dia memberitahuku bahwa aku tidak bisa menghentikan kehamilan ini. Saat aku mendengar kata-kata ini, aku pingsan dan jatuh ke lantai. Aku bangun di ranjang rumah sakit dan ibuku sangat sedih. Dia menangis. Aku perlahan mulai menceritakan semuanya dan meminta maaf. Aku mencoba untuk menjelaskan tentang handuk itu dan juga Charlie.
Tapi dia tidak mendengarkan sepatah kata pun, dan dia menciumku dan mulai meminta maaf. Aku tidak paham sama sekali tentang apa yang terjadi. Maaf untuk apa? Ibu, aku hamil, teriakku, dan terjadilah momen ini. Mungkin ini adalah yang terlama dalam hidupku. Melihat reaksi ibuku dengan air mata di matanya, ia menjelaskan bahwa aku tidak hamil. Ternyata ovarium itu tidak bisa berfungsi dengan baik karena ada abnormalitas dalam tubuhku yang membuat tes pack itu menunjukkan hasil positif. Dan tampilanku inilah adalah salah satu hasil dari ketidakseimbangan hormon dalam tubuhku. Di balik ibuku, sesosok figur muncul dari balik pintu dan sesuatu yang menakjubkan terjadi. Seorang pria datang dengan rangkaian bunga. Dia datang mendekati kasurku. Heidi, aku ingin kau untuk bertemu dengan seseorang. Ini adalah ayahmu. Dan lagi, rasanya aku mau mati. Aku tidak bisa mempercayai ini. Dia ada di rumah sakit ini, yang mana aku tidak bisa menyembunyikan wajahku. Aku bertemu orang yang paling penting di hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan kalimat pertamanya untukku. Putrinya yang tidak pernah ia temui. Kamu adalah gadis tercantik di dunia ini. Aku sangat bahagia. Aku memiliki kesempatan untuk bisa bertemu denganmu. Dan kenyataan pun mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Di ruang rumah sakit itu, antara kita bertiga, ayahku tidak pernah tahu bahwa aku ini lahir. Ibuku pun menjelaskan semuanya. Ibu lebih tua daripada ayah, dan ketika dia hamil aku, ibu baru saja lulus dari kampus. Sedangkan ayahku masih di SMA. Mereka tidak kenal lama, hanya beberapa minggu saja. Tapi mereka sungguh larut dalam cinta. Ibuku mulai menyusun rencana untuk masa depan dengan ayahku. Namun saat itu, ayah menginformasikan bahwa dia akan pergi ke luar kota untuk kuliah. Ayahku mengambil jurusan olahraga renang. Ayahku adalah perenang yang sangat hebat. Nah, sekarang semuanya jelas kan kenapa aku sangat menyukai berenang? Ibuku langsung lari ke kamarku untuk mengambil beberapa barang yang bisa membuatku nyaman. Dan ketika itu, ibu menemukan surat untuk ayah. Ibuku sungguh tidak bisa mempercayai kehidupan yang aku rasakan. Tentang julukan guru di sekolah, tentang rasa kesepianku menantikan untuk bisa bertemu ayah. Ayah kandungku. Ibu pun berinisiatif untuk menyelesaikan ini semua. Dan ketika aku sedang pingsan, ibu mencari semua info tentang ayah di sosial media dan mengirimkannya pesan. Dia memberitahu ayah yang sebenarnya dan ternyata dia juga sama-sama sudah memiliki keluarga dengan 3 orang anak laki-laki. Dia selalu menginginkan anak perempuan. Semakin lama kita ngobrol, semakin lama aku menemukan fakta bahwa aku dan ayah memiliki pengalaman yang sama. Apa kamu ingat kalau aku dijuluki muka cacing oleh Charlie? Ya, jadinya aku memiliki tompel di wajahku. Dan ternyata ayahku pun juga memilikinya. Tapi itu ada di punggung dan ukurannya lebih kecil. Dan itu sangat mengejutkanku ketika aku meminta ayah untuk menunjukkan foto adik tiriku. Ternyata Charlie adalah salah satu dari mereka. Aku menangis terharu-haru dan memberitahu ayahku tentang bulian Charlie tentang muka cacing untukku. Tapi aku tetap diam atas apa yang dilakukan Charlie padaku tentang handuk itu. Dan apakah kamu tahu? Ayah membalasnya. Sekarang Charlie tidak lagi menggangguku dan membiarkanku. Apakah kamu pernah merasakan tidak ada orang yang menginginkanmu? Ceritakan orang terdekatmu tentang perasaanmu. Dan percayalah padaku, kamu akan merasa baik-baik saja. Kamu harus menjadi lebih bahagia seperti aku. Jika orang berpikir bahwa kamu memiliki wajah cacing, ingatlah ceritaku ya.